Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, mungkin masih lemas ini boleh kalau misalkan Ibu bilang apa kabarnya, boleh jawab kayak Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu tanya ya, apa kabarnya kalian Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Nah, jadi kita harus semangat ya dalam pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu bertanya dulu, ada yang nggak hadir? Ada? Ada, Bu. Siapa itu? Tua sama Tua? Sobriadi sama Bisa. Oh, Tua, Priadi, sama Isya. Apa keterangannya? Lagi di jalan. Oh, telat gitu. Oke. Boleh ketua kelasnya siapkan dulu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi hari ini itu tentang sistem pernapasan. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu bertanya dulu deh ke anak-anak Ibu. Pernah nggak kalian apa yang kalian rasakan ketika kalian berlari kencang? Apa yang kalian rasakan? Sesak nafas. Terus apa lagi? Haus, ya betul. Kalau misalkan kita berlari, kita merasakan pernapasan itu pasti dia terburu-buru kayak gitu. Jadi pernapasannya kita tuh mengalami sesak. Jadi tujuan sebelum masuk ke pengertian, sebentar Ibu mau menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada siang ini di mana. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu atau kalian mampu mengidentifikasikan struktur organ-organ yang menyusun sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua ada peserta didik mampu menjelaskan fungsi utama dari setiap organ-organ pernapasan. Yang ketiga ada peserta didik mampu mendeskripsikan bagaimana proses mekanisme pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu ketika menghirup udara dan ekspirasi ketika udara keluar melalui secara sederhana. Nanti Ibu akan tunjukin bagaimana secara sederhananya. Oke, mungkin lanjut nih dari pengertian dari sistem pernapasan. Ada yang tahu apa itu sistem pernapasan pada manusia? Boleh tunjuk tangan yang tahu? Ya, kalau apa saja. Siapa? Saya, Bu. Ayo, boleh. Jadi sistem pernapasan manusia itu suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Oke, betul. Boleh tepuk tangan buat temannya. Nah, jadi sistem pernapasan pada manusia itu betul yang disampaikan temannya, yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup. Di mana makhluk hidup ini bukan hanya manusia saja, tapi yang semua yang ada di bumi ini yang bisa bernafas seperti pertama tadi manusia, yang kedua itu tumbuhan, yang ketiga juga ada hewan. Nah, semua makhluk hidup itu tadi dia akan menghirup oksigen yang disebut zat kimianya yaitu O2 serta mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2. Nah, pertukaran kedua zat itu tadi dilakukan di sistem peredaran darah. Jadi O2 tadi berproses ke dalam sistem peredaran darah bertukar menjadi karbon
manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen Jadi organ-organ yang hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Disampaikannya bahwasanya oksigen itu tidak dapat, kan tadi dalam melibatkan organ-organ di dalam, tapi organ-organ di dalam tidak melibatkan atau tidak membuat udara itu tadi. Jadi udara itu dapat dari lingkungan, udara itu dari lingkungan, tidak dari organ itu sendiri. Yang disampaikannya, oke? Lanjut nih, alat pernapasan pada manusia. Yang pertama itu hidung. Siapa yang tahu? Secara singkat aja deh, hidung itu apa? Hidung yang pernah ini lagi ini nih di hidung kita nih. Hidung itu apa secara sederhana? Bisa menghirup Untuk hirup, ya. menghirup udara gitu. Oke, betul. Hidung itu memang untuk menghirup udara masuk. Betul. Hidung itu merupakan tempat pertama kalinya udara yang kita hirup tadi masuk ke dalam hidung. Terus di dalam hidung tuh kalian merasa nggak ada rambut-rambut halus atau bulu hidung kita sebut biasanya. Nah, ada yang tahu apa manfaatnya bulu hidung? Untuk mencari kotoran, Bu. Betul, boleh tepuk tangan untuk itu apa namanya? Sambung. Betul, oke. Jadi bulu-bulu atau rambut yang ada pada hidung itu berfungsi untuk menyaring debu-debu atau kotoran supaya tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita karena takut nanti menjadi penyakit. Dan setelah ada bulu itu tadi ada selaput lendir di dalamnya itu ada juga selaput lendir. Gunanya juga untuk berfungsi mengatur suhu udara saat bernafas. Yang alat kedua yaitu ada namanya faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan itu terletak di sini, yaitu merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan. Jadi kalau bukan hanya pernapasan saja yang dipakai, tapi untuk pencernaan, untuk dimakan kan melalui tenggorokan atau faring itu tadi. Terus saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran rongga hidung. Setelah penyaringan dalam rongga hidung, udara kemudian melewati tenggorokan. Fungsi dari tenggorokan dalam sistem pernapasan yaitu medium untuk keluar dan masuknya udara itu tadi. Lanjut, ada alat-alat respirasi, alat pernapasan juga. Setelah ada tenggorokan yaitu ada laring. Laring itu terdapat dua pita suara yang akan terbuka saat kita bernafas dan tertutup ketika memproduksi suara. Lanjut yang ini ada organ-organ pernapasan. Setelah udah melewati udara dari sini, ada organ itu namanya yang pertama trakea. Trakea ada yang tahu? Tidak. Nah, trakea itu ini, trakea itu di tenggorokan juga. Trakea itu bisa disebut dengan batang tenggorokan, di mana terletak di depan kerongkongan. Itu trakea berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju ke paru-paru. Dan biasanya juga organ trakea ini panjang itu berkisar 10 cm dan diameter kurang lebih dari 2,5 cm. Selanjutnya setelah ada trakea itu adanya bronkus. Di bronkus ini terletak pada paru-paru di sini dia. Jadi setelah ada trakea di dalam paru-paru itu ada namanya bronkus. Bronkus itu berfungsi sebagai penyedia jalan bagi udara terhirup yang masuk dan keluar dari dan ke paru-paru. Dan setelah ada bronkus itu ada temannya, namanya teman itu ada bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus itu tadi dan berujung dengan saluran alveolus. Alveolus itu dia dinding alveolus itu sangat tipis dan sangat elastis, dan alveolus itu dia berbentuk bola nih, seperti bola. Itu disebut dengan alveolus.
tekanan dalam rongga dada mengecil dan udara luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar meninggalkan paru-paru, sama seperti yang di dada tadi. Nah, ini salah satu contoh sederhananya mekanisme pada pernapasan dada. Dimana ini memang jantung, jangan anggap, tapi ini jantung mainan ya. Jadi anggapkan yang ini dua ini jantung kita yang lagi nggak bernafas ini. Ketika ibu kasih bernafas atau udara masuk, yang disebut apa tadi udara masuk? Inspirasi. Kalau keluar ekspirasi. Nah, perhatikan kalau misalkan dia tadi kalau misalkan inspirasi itu dia membesar gitu kan. Tekanan udara volume rongga dada membesar. Ketika ibu kasih ini udara nih. Dia membesar. Itu karena nggak ikut tahan karena ya. Karena kalau kita gitu. Jadi ini ketika kita tahan, ini ekspirasinya ketika dia dari proses dari besar tadi mengecil itu namanya ekspirasi. Nah, itu secara sederhananya mekanisme pernapasan dada. Jadi yang pertanyaan pertama refleksi tadi ibu tanyain, kenapa waktu kita berlari kencang, kenapa yang dirasakan sesak napas? Karena untuk nafas saja kan kita kayak gitu. Ketika kita lari kencang, hasilnya kita jadi sesak napas kan kayak. Jadi terburu-buru kayak gitulah istilahnya gitu. Jadi pernapasan paru-paru akan mengecut ketika kita bernafas. Oke, lanjut ke ini kita tugas ya. Jadi saatnya tugas. Ibu tadi ibu udah sebutkan tadi macam-macam. Ada tadi apa pertama dari pertama hidung, yang kedua ada tenggorokan atau disebut faring, yang ketiga yaitu trakea bisa, terus lanjut ke bronkus, lalu ada bronchiolus dan alveolus dan ada juga jantung. Nah, sebelum ibu kasih tugas, nah di sini cuma menjodohkan. Jadi dari ibu jelaskan tadi, anak-anak bisa jawab yang mana contoh ini gambarnya apa, nanti digarisin gitu seperti itu ya. Terus ibu bagi, ibu komplitnya cuma 3 kelompok aja ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Satu. Oke, namanya buat namanya dan kelompok. Sekarang kelompok apa aja? Boleh pinjam pena, Bu? Pena. Besok bawa pena ya. Besok bawa pena ya. Iya, Bu. Oke, waktunya ibu kasih 5 menit. Cukup 5 menit ya? Enggak ada saja kok. Boleh di HP kalau ada HP-nya. Ada pena? Ada pena? Ini pinjam sama kawannya dulu. Modal. Oh iya, tadi ibu belum sampaikan di awal ya bahwasannya tugas ini dalam pelajaran sama ibu menggunakan sistem penilaian itu ada 2. Yang pertama itu nilai sikap, di mana nilai sikap itu dari keaktifan kalian tadi bertanya dan menjawab, lalu ada menilai pengetahuan itu dari tugas-tugas ini. Nah, jadi biar dapat nilai plus dan tugas dengan benar ya. Udah aman? Oke.
Udah, yang kelompok 1 udah aman. Oke, boleh tunggu dulu ya temennya. Ya nanti boleh maju ke depan nanti ya satu. Satu kelompok maksudnya. Udah yang kelompok 2 udah. Oke, good. Kelompok 3 udah aman. Oke, boleh tadi kelompok 1 yang di luar ya, boleh kelompok 1 ditunjuk aja dulu ininya apa namanya, kita koreksi sama-sama. Ayo kelompok 1 maju semuanya ke depan. Kelompok satu. Yang pertama itu. Baik. Ya, lanjut. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang sistem respirasi. Nah, di sini di gambar pertama itu ada trakea. Oke, kalian betul yang pertama satu itu trakea. Ada yang salah. Kenapa bisa salah? Oke, nanti di apa lagi ya, diperbaikinya lagi. Terus yang kedua ada. Gambar kedua itu ada bronkus. Oke, yang ketiga. Yang ketiga bronkiolus. Oke, yang keempat. Yang Yang kedua itu bronkus. Yang ketiga bronkiolus. Yang keempat apa? Yang keempat ada alveolus. Ya, alveolus betul. Dan Gambarnya seperti bola-bola kan, Bu? iya yang ibu bilang tadi ya. Bola. Lanjut. Yang kelima ada paru-paru. Oke. Yang keenam itu ada diafragma. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Satu duduk dulu. Oke, berarti anak-anak ibu udah hampir paham lah ya, walaupun ada salah sedikit lah. Mungkin kekeliruan karena apa yang gambar ibu sampaikan mungkin agak berbeda gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Sebelum ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa pembelajaran kita yang kalian pahami? Saya, Bu. Ya boleh. Jadi kesimpulan pada hari ini tentang sistem pernapasan itu bahwasannya sistem pernapasan manusia itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen atau biasanya kita katakan. Nah, itu dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, CO2 habis dari tubuh. Nah, organ-organ utama yang terlibat adalah hidung, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Dan untuk proses pernapasannya itu Bu, ada 2 tahap, Bu. Nah, yang pertama itu ada inspirasi, menghirup, dan juga untuk yang kedua itu ekspirasi, yaitu menghembuskan. Dan untuk pertukaran gas terjadi di alveolus, tempat oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida itu dikeluarkan, Bu. Sistem ini sangat penting bagi kehidupan karena oksigen dibutuhkan untuk pembakaran energi dalam sel. Oke, boleh tepuk tangan buat Isyam. Jadi itu yang disampaikan oleh Isyam itu dalam banget bahwasanya sistem pernapasan pada manusia itu ialah sistem yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk oksigen tadi itu O2 dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida.